Kenapa kalau belajar harus di waktu kecil? Karena permisalan orang yang belajar atau menuntut ilmu di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Dan permisalan kalau menuntut ilmu atau belajar di waktu tua seperti orang yang menulis di atas air. Itulah yang bagaimana nasihat-nasihat yang sering kita dengar. Mungkin belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Dan kalau sudah tua, kenapa seperti di atas air? Karena cepat lupa. Jadi kalau kita pelajaran-pelajaran yang di masa kecil, kejadian di masa kecil, kenangan yang terjadi di masa kecil itu biasanya terbawa sampai usia dewasa. Sampai hari ini masih bisa diingat. Tapi ketika nanti usia terus bertambah, daya ingat sudah semakin berkurang, ya, fisik juga sudah semakin berbeda, itu katanya cepat lupa. Nah, sehingga diibaratkan seperti bagaimana mengukir di atas air yang hanya sekedar lewat saja sudah lupa lagi, ya. Makanya kalau misalkan pengajian baik bapak-bapak atau ibu-ibu, misalkan bagaimana diingatkan 5 perkara. Nah, baru pulang daripada pengajian, lagi cari sendal, udah tinggal yang diingat hanya 4 lagi. Pulang ke rumah ngobrol dengan orang yang ada di rumah, tinggal 3 lagi, pakai nonton TV, ada berantem, kesel, marah, akhirnya hilang semuanya, lupa itu hasil pengajian daripada yang barusan saja didapatkan ketika itu. Nah, maka untuk itu menjadi motivasi buat kita mengajarkan kepada anak dari mulai belajar, dari mulai segala sesuatu menanamkan kebaikan itu di waktu kecil sangat bermanfaat dan sangat berguna. Bahkan ketika bagaimana salah satu yang harus ditanamkan adalah tentang adab dan tentang Al-Quran. Seperti bagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa barang siapa yang belajar Al-Quran di masa mudanya niscaya dia akan menjadikan darah dagingnya itu atau akhlaknya akan menjadi bagus. Nah, siapa yang belajar di masa tua, namun terus belajar gitu ya, terus belajar di masa tuanya, belum hafal-hafal, belum bisa-bisa, maka pahalanya 2 kali. Jadi kalau misalkan di waktu kecil dia belajar, maka biasanya ke bawah sampai usia dewasa. Kita aja barangkali surah Al-Fatihah sepertinya belum sempat menghafal secara benar-benar menghafal. Tapi karena waktu kecil sudah dengar surah Al-Fatihah, waktu kecil sudah dengar surah Al-Ikhlas, bahkan surah Yasin, dan surah-surah pendek lainnya belum dihafal, tapi baru terdengar. Nah, sehingga sampai usia dewasa, itu hafal surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas barangkali, karena sejak kecil sudah sering mendengarkannya. Namun ketika sudah usia dewasa, atau sudah tua, terus belum bisa baca Quran. Lalu akhirnya belajar membaca Al-Quran. Maka terbata-batanya belajarnya meskipun cepat lupa, maka insya Allah dapat motivasi, yaitu 2 pahala. Karena diulang-ulang, karena ada mungkin keutamaan ketika kita mau belajar walaupun sudah tua. Namun keutamaan supaya tertanam itu di masa ketika masih kecil. Dan dari Ibnu Abbas mengatakan barang siapa yang dapat menghafal Al-Quran sebelum usia balik, maka dia termasuk orang yang mendapatkan hikmah di masa kecilnya. Masya Allah. Jadi ketika misalkan masa kecil sudah hafal 1 juz, sudah hafal 2 juz, bahkan ketika ternyata di masa kecil itu sudah menghafal Al-Quran, walaupun belum paham tentang arti dan maknanya, tapi itu menjadikan bagaimana hikmah, menjadikan sebuah pondasi yang hebat untuk di masa yang akan datang, karena nanti ketika dewasa, ketika diingat lagi, itu gampang karena sudah ada pondasi sebelumnya. Dan termasuk bawalah anak kalian untuk bagaimana menghafal Al-Quran, sehingga bagaimana hati mereka yang kosong menjadikan terisi. Sehingga kita sering sekali dengar para hafiz Quran, para penghafal Quran, ya dulunya sejak kecilnya sudah didengarkan Al-Quran. Atau barangkali penyanyi, ya dulunya sejak kecil juga udah sering nyanyi juga, sudah mendengar bagaimana. Jadi tertanam itu sejak kecil, kebiasaan itu di alam bawah sadar, sehingga ya tadi seperti mengukir di atas batu, dan kalau sudah tua seperti mengukir di atas air. Dan bagaimana ketika itu menjadikan sebuah hikmah juga ketika bagaimana engkau mempelajari ilmu
Jangan sampai untuk mendebat ulama. Mempelajari ilmu bukan untuk bagaimana mencari popularitas atau kebodohan. Jadi sejak kecil diajarkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintahkanlah anak-anakmu untuk menuntut ilmu, sebab jikalau suatu hari nanti menjadi pemimpin, maka akan menjadi pemimpin yang baik. Dan apabila kalian nggak jadi pemimpin, hanya menjadi rakyat, maka kalian pun akan hidup dengan tentram. Jadi dari sejak kecil, ketika dibina leadership-nya, ketika bagaimana sudah dijadikan sebagai seorang pemimpin, belajar menjadi seorang pemimpin, maka ketika besar dan ketika kecil udah belajar pemimpin yang jujur, yang adil, maka akan terbawa menjadi pemimpin yang jujur dan yang adil. Tapi kalau dari sejak kecil sudah zolim, udah menyakiti, udah korupsi ya, maka ke bawah sampai besar itu cikal bakal daripada korupsi tersebut. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika kita memiliki keutamaan ilmu, walaupun menjadi pemimpin, jadi rakyat biasa, jadi pebisnis, jadi apapun itu, maka hidupnya akan tenang, akan tentram karena memiliki ilmu, apalagi ilmu yang sudah terpatri, ilmu yang sudah terpahat seperti bagaimana di atas batu, yang sehingga dibawa kemanapun akan dibawa daya ingatnya, akhlaknya, adabnya yang sudah terpatri sejak kecil. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jika ada tanggapan, bisa ditulis di kolom komentar. Jika suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.